Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa agar kita mendapatkan keberkahan di dalam belajar. Siapa yang biasanya mimpin doa? Coba mimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita absen terlebih dulu ya. Ahmad Rashid Al-Fabian, Hadir. Aftan Tindra Nurdafa, Tidak dirasa. Tidak hadir. Ada kabar, ada suratnya. Alvaro Pradipta, Axel Angelo Kim, Bagas Ramadan, Bima Alfayat Setiono, Hadir. Diki Fernando, Hadir. Axel Nusantara, Hadir. Faris Mubarak, Hengki Ramadan, Muhammad Aditya, Muhammad Aidil Al-Farizi Pratama, Muhammad Bilal Husaini, Muhammad Dityo Jatiwijaya, Hadir. Muhammad Fengki Nufrien, Hadir. Muhammad Hafiz Mubarak, Muhammad Ibnu Al-Fatih, Muhammad Rahman Akbar, Muhammad Zakaria, Muhaimin, Muhammad Rizki, Rahmatan Sahlam, Raka Evaldo, Hadir. Rizal Rastanta, Hadir. Zuriano Aska. Tidak. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya sebelum kita belajar, Ustadz ingin memberikan sedikit motivasi ya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita ingin bahagia di dunia, kita harus dengan ilmu. Kemudian kalau kita ingin bahagia di akhirat, kita juga harus dengan ilmu. Dan kalau kita ingin bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Oleh karena itu kita harus giat belajar di dalam menuntut ilmu. Pelajaran kita hari ini ya, adalah makanan halal dan haram. Sebelum kita belajar, kita
apa? Yal dulu ya, yal terlebih dahulu. Oke, siap? Tepuk konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, mantap. Hari ini kita belajar makanan halal dan haram. Ya. Udah tahu makanan halal dan haram? Tahu. Apa itu? Nah, contohnya apa? Ayam, nasi, ya. Oke, sebelum kita belajar, kita ya, kompetensi dasarnya adalah menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Jadi kita menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Nah, sekarang makanan halal. Apa makanan halal itu? Ayam. Nah, ini ya. Nah, coba baca. Makanan halal. Jadi makanan halal ya, yang harus kita ketahui, yang pertama arti makanan halal, yang kedua hukum makanan halal, kemudian yang ketiga macam-macam makanan halal, kemudian kita membiasakan makan makanan halal, kemudian yang terakhir hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, sekarang arti makanan halal. Coba baca. Arti makanan halal. Ya, baca. Tampak kan? Ya. Jadi makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nampak gambarnya? Endoger. Apa tuh? Ini apa? Nah, ini adalah contoh-contoh makanan halal. Sudah tahu arti makanan halal? Sudah tahu ya. Kita lanjutkan kemudian hukum makanan halal. Coba baca. Hukum. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ya. Jadi hukum makanan halal pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah. Mubah itu artinya dibolehkan dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal. Semua makanan itu halal pada dasarnya ya. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi pada dasarnya semua makanan itu halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Sudah ada yang tahu dalil hukum makanan yang halal? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Oke, selanjutnya dalil. Nah, dalil
makanan yang halal. Nah, yang pertama dalil dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 88. Coba kita baca bersama-sama Quran surah Al-Maidah ayat 88 dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma Allahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya dan makanan dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. jadi surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakal dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa? Untuk memakan makanan yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai rezeki yang halal dan baik, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman kepadanya. Kita lanjutkan. Dan surah Al-Baqarah ayat 168. Coba baca. Siapa yang lancar baca Al-Qur'annya? Ayo, siapa yang berani? Ayo, coba. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang berani tunjuk tangan? Gentleman. Gentleman. Ayo, cepat. Ayo, baca. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, terus kemudian yang kedua surah Anak surah An-Nahl ayat 114. Aku baca. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah atas bersyukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, sekarang macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal, yang pertama halal menurut zatnya. Jadi kita kalau ingin memakan makanan maka kita lihat zatnya, ya, zatnya halal atau tidak. Kalau halal silakan dimakan. Kemudian yang kedua halal cara memperolehnya. Memperolehnya dengan cara yang halal,
jangan dengan cara yang haram. Contohnya apa? Mencuri. Kemudian apa? Contohnya mencuri ya. Jadi makanan kalau hasil mencuri maka hukumnya haram. Kemudian macam-macam makanan halal yang ketiga adalah halal cara membuatnya. Kalau kita ingin halal makanan tersebut maka membuatnya harus dengan cara yang halal. Kemudian yang keempat halal cara menyajikannya harus halal ya. Tempatnya harus suci, harus bersih ya. Paham? Kita lanjutkan. Sekarang ciri-ciri makanan halal. Ciri-ciri makanan halal yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ciri-ciri makanan halal itu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Contohnya ayam, bebek, sapi, ikan, kambing, banyaknya. Nah itu adalah salah satu contoh makanan ciri-ciri makanan halal. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. Jadi ciri-cirinya makanan tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, dijelaskan dalam ijma dan qiyas ulama. Kemudian ciri-ciri makanan halal yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi ciri-ciri makanan yang halal itu sehat ketika dikonsumsi, menumbuhkan tenaga, menambah vitamin, dan menambah protein dan sebagainya ya. Kemudian ciri-ciri makanan halal yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Jadi makanan yang kita makan itu tidak merusak badan, justru badan kita akan semakin sehat. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri makanan halal itu tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikkan. Ada yang mau makan makanan yang menjijikkan? Mau kan? Ada yang mau makan makanan yang kotor? Jadi ciri-cirinya tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikkan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian makanan halal itu halal dengan cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, kemudian menipu, dan hasil riba maupun korupsi dan lain sebagainya. Kemudian makanan itu halal ya, yaitu halal dengan cara membuatnya. Makanan yang kita makan itu halal cara membuatnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya apa? Masak bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharapkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Oke, jelas kita lanjutkan. Kemudian harus halal dengan cara menyajikannya. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik, maka makanan tersebut menjadi haram. Jelas tak? Ya. Kemudian, jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Jadi menyajikannya harus dengan cara yang halal, mendapatkannya harus dengan cara yang halal, maka makanan tersebut
Oke, selanjutnya makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Coba dibaca. Satu, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan baik dan halal, padi, daging, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Dua, semua makanan yang berasal dari laut. Tiga, semua binatang ternak kecuali anjing dan babi. Empat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang digigit untuk berburu. Lima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Awal ya. Jadi semua rezeki yang diberikan oleh Allah merupakan makanan yang baik dan halal, padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut semuanya halal dimakan. Kemudian semua binatang ternak kecuali anjing dan babi. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang dididik untuk berburu. Kemudian semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Selanjutnya, cara membiasakan makan makanan halal. Coba dibaca. Satu, membeli makanan terkaya. B, mendapat makanan dengan cara yang baik. C, membeli makanan dengan uang yang halal, bukan hasil curian, hasil mencuri, merampok, menjudi maupun korupsi. D, menghindari makan makanan yang telah ada dalil tentang pelarangan mengkonsumsi. E, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham ya? Jadi cara membiasakan makan makanan halal yang pertama, membeli makanan dari tempat yang sudah terpercaya. Kemudian yang kedua, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Ya, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu. Ya. Kemudian membeli makanan dengan uang yang halal, uangnya halal. Ya. Kemudian bukan hasil curian, merampok, menjudi maupun korupsi. Selanjutnya kita menghindari makan makanan yang telah ada dalil tentang larangan mengkonsumsi. Selanjutnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama apa? Mendapat kesehatan hati dan jasmani. Kalau kita memakan makanan yang halal, maka ya kita akan mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Jasmani kita akan sehat, kuat, dan apa lagi? Sehat. Kemudian hikmah mengkonsumsi makanan halal yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memakan makanan yang halal, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah, karena Allah hanya menerima ya suatu perkara yang suci dan baik. Kemudian yang ketiga, hikmahnya dijauhkan dari siksa api neraka. Selanjutnya, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Dan kalau kita memakan makanan yang baik, maka akan menumbuhkan perbuatan yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik. Sudah paham dengan pelajaran kita hari ini? Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Beri tangan. Ada yang bisa? Gentleman.
kesimpulannya kita ulangi. Kesimpulannya makanan halal diartikan sebagai segala suatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang dibolehkan berdasarkan syariat Islam. Nah, kemudian hukum makanan halal. Hukumnya apa? Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram. Nah, kemudian dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, macam-macam makanan halal. Halal menurut zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara membuatnya, dan halal menyajikannya. Selanjutnya, ciri-ciri makanan halal. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas ulama. Kemudian bermanfaat bagi kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Kemudian tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Itulah kesimpulannya ya. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.